kita dapat ancaman dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia UNICEF. Ancaman mereka apa? Kalau Indonesia nggak segera memperbaiki gaya hidup masyarakatnya, maka 2045 terjadi bom ledakan sindrom metabolik. Terutama kalau udah mengganggu fungsi kita semua ya. Mengganggu kerjaan, mengganggu kehidupan sosial kita, mengganggu kehidupan kita dengan pasangan. Nah, berarti harus hati-hati. Karena jangan-jangan kita sedang punya masalah mental. Tahu, jangan sampai ketika ada masalah dana darurat kita pinjemnya dari mana ambilnya? Nah, dari pinjaman online ya. Nah, ini yang jadi nggak nyaman buat kita. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebagai bagian dari rangkaian acara Wellbeing Checkpoint 2025 dan juga menyambut World Mental Health Day di 10 Oktober nanti untuk mendobrak mengenai stigma yang ada terkait kesehatan mental dan menumbuhkan kesadaran lebih lanjut mengenai kesehatan mental. Kita mengadakan sesi Wellbeing Talk Show ini dengan harapan dari 3 narasumber kita dengan berbagai latar belakang dan pengalaman terkait well-being baik dari sisi mental, keuangan maupun fisik, kita bisa memperoleh masukan yang berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Oke, mungkin yang pertama langsung kita mulai dengan sharing materi dari Mbak Tara The Towers terkait mental health. Boleh dibantu share panitia untuk materinya? Oke, untuk Mbak Tara, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh minta tepuk tangannya lagi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Grace. Iya, salam kenal lagi. Saya dengan Tara The Towers, psikolog klinis dan senang sekali hari ini bisa share tentang kesehatan mental yang terutama memang di bulan ini adalah bulan memperingati kesehatan mental sedunia. Mungkin sebelum mulai materi saya pengen tanya dulu sama teman-teman yang ada di offline ya. Gimana kabarnya? How are you? Oke, pertanyaan saya adalah kalau tadi jawabannya adalah baik, beneran baik? Beneran good? Karena biasanya kalau kita ditanya apa kabar dan how are you, itu udah template. Baik, good, fine. Tapi bisa jadi seringkali di balik kata baik, di balik kata fine, berbagai perasaan yang sedang kita rasakan. Ada yang mungkin lagi kesel, lagi stres, lagi cemas, mungkin lagi marah, mungkin lagi insecure, mungkin lagi frustrasi, mungkin lagi bete, mungkin lagi sakit gitu ya. Tapi biasanya segala perasaan yang kita rasain ini adalah hal yang paling tidak tertampilkan. Karena biasanya kalau terutama di perkantoran ya, menunjukkan bahwa kita tuh nggak baik-baik aja, tandanya tidak oke. Terutama mungkin memang karena stigma kesehatan mental, walaupun awareness-nya sudah jauh lebih baik, tapi stigmanya masih cukup negatif. Biasanya masalah mental itu pasti dikaitkan dengan aib, dengan lemah, dengan gila, dengan kurang bersyukur, dengan kurang beribadah, atau nggak mampu, biasanya seperti itu. Jadi membuat kita seakan-akan, oke aku perlu terlihat baik-baik aja nih. Padahal sebetulnya mungkin dalam hatinya bukan itu yang sebenarnya dirasakan. Itu sebabnya menurut saya materi kesehatan mental itu penting karena kita pasti akan relate dengan ini, nggak mungkin enggak gitu. Walaupun membicarakannya tuh gini, jangankan kita bicarakan tentang gangguan mental ya, ngomongin perasaan negatif aja nggak nyaman ya. Oke, boleh di next materinya. Nah, mungkin saya mau memulai dengan apa sih sebetulnya yang disebut dengan well-being. Ini kalau dari American Psychological Association, berarti sebuah keadaan yang punya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres rendah, secara fisik dan mental, serta dapat menjaga kualitas hidup yang baik. Nah ini definisi well-beingnya. Tapi bisa dibilang definisi well-being ini adalah menjadi tujuan semua orang. Iya gak sih? Semua orang pasti pengen bahagia, semua orang pasti pengen gak pengen stres, semua orang pasti pengen punya kualitas hidup yang baik gitu. Dan karena ini tujuan semua orang, berarti ini menandakan untuk mencapai well-being itu memang gak gampang. Karena kalau gampang udah gak jadi tujuan semua orang. Nah secara spesifik kalau kita bicara tentang kesehatan mental, nanti kan ada dari segi fisik dan juga finansial. Intinya kesehatan mental itu selalu berhubungan dengan 3 hal. Emosi,
pikiran, dan perilaku. Pasti 3 hal ini. Dan 3 hal ini adalah sesuatu yang kita bawa dalam keseharian kita. Dan sangat bisa mempengaruhi ya produktivitas, kebahagiaan, dan kinerja kita. Tetapi kapan sih bisa dikatakan kalau kita tuh lagi struggling secara mental? Yang pertama, kalau dari segi emosi, kita udah mulai baperan, udah mulai senggol bacokan banget, wah kecolek dikit bisa marah, tiba-tiba bisa nangis misalnya ya. Emosinya tuh intens banget, sampai-sampai mengganggu keseharian kita. Itu kalau dari segi emosi. Dari segi pikiran, mungkin kita punya pikiran-pikiran negatif tertentu yang kita nggak bisa singkirin. Pengennya pikiran ini nggak ada, tapi somehow dia tetap ada, ngeganggu saya dan membuat saya jadinya nggak bisa konsentrasi kerjaannya. Misal, contoh. Dari segi perilaku, ada hal-hal atau dari perilaku kita yang berubah daripada kita yang biasanya. Oh biasanya orangnya misalnya senang bersosialisasi, semangat, mau kerja itu excited. Tiba-tiba sekarang kok jadi murung, pengen nyendiri, nggak pengen ketemu orang ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang nggak seperti kita biasanya. Terutama kalau udah mengganggu fungsi kita semua ya. Mengganggu kerjaan, mengganggu kehidupan sosial kita, mengganggu kehidupan kita dengan pasangan. Nah berarti harus hati-hati. Karena jangan-jangan kita sedang punya masalah mental. Walaupun belum tentu kita punya gangguan mental. Ya, boleh di next slide-nya. Nah, ini sedikit sedikit fakta-fakta atau data terkait dengan kesehatan mental. Jadi memang angka kecemasan dan depresi itu meningkatnya tajam banget, terutama sebetulnya sejak pandemi. Ya, menurut WHO datanya itu 264 juta jiwa yang punya anxiety dan depresi. Menurut Kementerian Kesehatan, 1 dari 10 orang mengalami masalah mental. Jadi probably kita juga mungkin sedang punya masalah mental, gitu. Walaupun belum tentu gangguan. Ya. Dari surveinya Tempo, 72,4% dari 2.700 karyawan punya masalah mental. Dan ini yang juga angkanya cukup penting ya. Angka kematian bunuh diri 1.000 kasus dalam waktu 9 bulan. Dan ini data yang tercatat di Pusat Krisis Nasional. Ya, jadi Pusat Kriminal Nasional. Jadi yang tertangkap bahwa ada 1.000 kasus dalam waktu 9 bulan, tapi banyak yang nggak terdata sebetulnya. Dan bahkan dari data ini ada 10 kali percobaan bunuh diri dalam 1 bulan. Dan yang paling penting adalah perempuan dan laki-laki, perempuan itu yang paling banyak punya suicidal ideation, tetapi pelaku suicidal itu kebanyakan laki-laki. Kenapa? Karena yang pertama, laki-laki tidak bercerita. Jadi kalau ada masalah biasanya akan dipendam. Ya. Karena pernah dengar istilah toxic masculinity? Ya. Laki-laki tuh nggak boleh sedih, nggak boleh lemah, harus kuat gitu ya. Sehingga kalau ada masalah mental biasanya cenderung akan dipendam. Dan selain itu laki-laki tuh biasanya cenderung risk taker. Jadi begitu tekanan mentalnya tuh kuat banget, dia bisa melakukan hal-hal yang nggak dipikirkan panjang. Makanya biasanya lebih banyak laki-laki yang melakukan bunuh diri. Kemudian dari Indonesia National Mental Health Survey, 39,4% remaja mengalami masalah mental dan setiap tahunnya meningkat 20-30%. Ya, jadi cukup banyak dan saya 16 tahun praktek di rumah sakit jiwa bisa merasakan banget perbedaannya dari sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Pasien-pasiennya meningkatnya cukup tajam gitu. Kenapa? Ya karena dalam keseharian kita yang kita alami sesuatu hal yang nggak mudah. Setiap hari kita pasti berhadapan dengan stres. Belum persaingan ketat di kantor, misalnya persaingan ekonomi, belum ya ada masalah ekonomi ya, indis ekonomi gitu ya. Lebih sulit nih untuk kita bisa tetap menjaga kondisi mental kita. Belum lagi FOMO, wah teman-temanku pada punya ini, aku enggak. Ih teman-temanku udah mencapai sana, kok aku masih di sini sih? Itu juga bisa mempengaruhi mental. Sandwich generation, ya tekanannya bukan cuma tekanan kerjaan, tapi tekanan finansial yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya misalnya. Social media pressure, ya angka masalah mental itu juga meningkat salah satunya ya karena social media. Karena kalau kita mainan social media,
kita akan selalu ada comparison dengan apa yang kita lihat di social media dan itu bisa mengganggu mental kita. Contoh, wah aku abis achieve target nih. Tiba-tiba ngelihat social media temennya, ih tapi kok dia hebat sih sekolah lagi. Ih tapi kok pasangannya romantis banget sih sama dia. Sehingga seakan-akan pencapaian kita jadi gak ada artinya. Karena kita selalu compare dengan yang lainnya. Ya, jadi ini beberapa masalah kalau di kerjaan. Perubahan, ketidakpastian, kesulitan, target, deadline. Itu semua bisa memicu tuh masalah mental kita. Next. Nah, jadi saya mau mengajak teman-teman untuk kita sedikit mental health check dulu. Untuk kita lihat kondisi masing-masing ya. Mungkin yang online juga bisa ya Mbak Grace ya. Ini ada beberapa pernyataan dan nanti teman-teman hanya tinggal menjawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi masing-masing saat ini ya. Kalau dirasa pernyataan ini sesuai dengan diri sendiri boleh kasih skor 1, kalau tidak sesuai kasih skor 0 aja, nanti boleh dijumlahkan. Ya. Yang pertama, saya merasa tidak bahagia. Ya, kalau dirasa sesuai boleh nih untuk kasih skor 1. Sering merasa cepat lelah atau kelelahan. Kayaknya itu drain banget, padahal yang dilakuin ya itu juga, rutinitasnya udah ketebak, tapi kayaknya capek gitu, kayak ada vampir yang nyedot energi kita, ya. Sulit konsentrasi atau fokus dalam mengerjakan sesuatu, pengennya konsen, pengennya fokus, tapi nggak bisa nih, pikirannya kesana kemari. Emosinya cenderung nggak stabil, sensitif dan mudah bereaksi, ya tadi ya senggol bacokan banget pokoknya. Mudah merasa diri kurang dan tidak cukup baik, selalu mempertanyakan diri sendiri, am I not good enough? Kok dia lebih baik daripada saya, kok aku gak bisa ya, kok saya gak sebaik dia ya, misalnya. Mudah cemas dan overthinking, nah ini pikirannya suka memprediksi hal-hal yang belum kejadian, suka ngeramal misalnya ya. Gak bergairah dalam melakukan banyak hal, ya bahkan melakukan hal-hal yang tadinya kita suka, itu kita udah gak nafsu lagi. Yang suka drakoran, suka dracin, suka olahraga misalnya. Ngelakuin aja bahkan kayak, males gak kepengen. Ya. Sering mengeluhkan gejala fisik padahal gak ada apa-apa. Ya kepalanya pusing terus lah, ya bahunya berat lah, apa asam lambungnya naik terus, kulitnya gatel-gatel misalnya. Tapi mungkin kalau ke dokter, dokternya bilang gak kenapa-napa ya. Pola tidur dan makan tidak seperti sewajarnya, antara makan melulu dan tidur melulu atau sebaliknya. Susah tidur, insomnia, mimpi buruk, kebangun-bangun gitu ya. Dan gak kepengen makan. Yang terakhir, gak ada motivasi dan sulit memulai sesuatu. Memulai ngerjain sesuatu, bahkan memulai pagi aja tuh kayaknya berat banget. Ya. Nah, boleh dijumlahkan teman-teman? Boleh dicatat di HP atau mungkin pakai tangan juga boleh ya, Mbak Grace ya. Pakai kertas atau kalau yang bawa kertas atau kalau yang tadi sempat bawa laptop juga nih teman-teman yang boleh. hadir offline. Jangan dipakai buat kerja dulu laptopnya, dipakai buat coba kita evaluasi nih kondisi saya saat ini gimana. Iya. Terus nanti dipikirin ulang kali ya Mbak, tadi jawabannya baik tuh itu tadi langsung jawab atau asal jawab atau gimana? Apa benar-benar baik tuh kondisinya ya. Dan ini nih hasilnya tuh seperti anggap aja lampu merah ya, merah kuning hijau. Kalau skornya di bawah 3, ya mungkin ada masalah tapi masih aman. Tapi kalau skornya 4-6 berarti udah harus hati-hati nih, karena berarti mentalnya sudah mulai terganggu dan kalau nggak dilakuin sesuatu anytime bisa jadi lebih parah. Tapi kalau di atas 7 berarti ini bahaya dan saran saya harus langsung mencari bantuan terutama ke profesional. Ya. Pertanyaan saya, yang hijau siapa? Ada yang hijau? Oke. Waduh. Yang kuning? Kuning? Berarti semuanya merah nih ya? Wah. Yang kuning cuma 1, yang hijau nggak ada. Tapi gini, nggak masalah sih kita mau di merah kuning hijau. Karena kesehatan mental yang penting adalah awareness-nya dulu. Karena apapun yang kuning bisa jadi merah, yang hijau pun bisa jadi merah, yang merah pun bisa jadi hijau. Selama kita punya kesadaran dulu, oh aku lagi nggak baik-baik aja nih. Oke, I think I need to do something karena kalau enggak bisa tambah parah nih, ya. Next. Nah, ini kesehatan mental tuh ibaratnya kayak tadi ya, dari mulai hijau sampai merah. Hijau itu berarti kita nggak ada stres sama sekali, kondisinya totally healthy dan bisa berfungsi dengan normal. Masuk kuning berarti ada stres tetapi masih bisa dihandle karena masuknya ke mild. Orange berarti ada masalah mental tapi moderate karena udah mulai mengganggu fungsi keseharian. Sedangkan kalau merah berarti ada gangguan mental, severe, dan berarti udah mengganggu fungsi keseharian. Kebanyakan di kita bahkan gak ada yang di hijau. Teman-teman semua mungkin juga gak ada yang di hijau, even saya pun gak di hijau. Karena hijau itu gak ada stres, padahal gak mungkin dalam keseharian kita
Pasti ada stres. Kebanyakan orang pasti ada di kuning dan orange. Jadi kita perlu selalu aware dulu supaya kita bisa ngelakuin sesuatu. Next. Oke. Yang paling penting adalah, ini satu fakta yang saya temukan selama saya praktek ya. Orang seringkali bilang bahwa kalau kita punya masalah mental berarti kita lemah. Tetapi selama saya praktek klinis bukan itu yang saya temukan. Justru mereka-mereka yang selalu kuat-kuatan dengan dirinya dan keadaannya, itulah yang paling punya masalah mental. Mereka yang kuat-kuatan itu dalam arti harus jadi yang terbaik, harus nyenengin semua orang, harus sempurna, harus sukses, harus pinter, harus hebat, harus bikin bahagia semua orang, memenuhi ekspektasi semua orang. Biasanya itu yang malah punya masalah mental. Orang yang punya gangguan depresi dan anxiety, bukan orang-orang yang cuek, malah orang-orang yang hebat. Jadi harus hati-hati gitu. Karena begitu semakin kita kuat-kuatan dengan keadaan, tubuhnya makin akan lelah dan akan bergejala. Ya. Itu sebabnya penting untuk kita stop stigma. Karena kalau kita mulai menstigma, ini akan membuat orang yang jadi memang punya masalah mental jadinya nggak mau konsul. Karena takut akan penolakan. Tetapi juga bukan berarti kita jadi menormalisasi. Karena banyak orang yang punya masalah mental, ini kan cuma gini doang. Enggak lah, ini mah cuma sementara aja. Sehingga akhirnya membuat orang juga jadinya nggak mencari bantuan. Karena dirasa ya udah ini cuma fase doang gitu ya. Dan yang terakhir malah stop romantisisme. Karena sekarang masalah mental pun jadinya banyak di blow up, tetapi jadi nggak tepat. Jadi banyak yang self-diagnose misalnya. Wah aku lagi sedih nih, oh berarti aku depresi misalnya. Ih dia moodnya naik turun berarti dia bipolar. Ih orang itu suka bersih-bersih berarti dia OCD gitu kan. Atau dia diajakin pergi nggak mau berarti dia antisosial gitu. Kayak banyak istilah-istilah yang jadinya digunakan padahal belum tentu tepat gitu. Sehingga kita juga perlu stop romantisisme karena kalau kita melebihkan gejalanya atau bahkan memujanya malah membuat orang juga nggak jadi nggak mau mencari bantuan karena malah dianggap keren, stand out atau berbeda dari yang lainnya. Yang harus kita normalkan apa? Mencari bantuan dan bertemu dengan profesional. Kenapa profesional? Karena berarti kita tahu ada masalah yang sedang kita alami dan saya pengen memperbaikinya supaya tidak mengganggu kehidupan saya dan juga pekerjaan saya. Begitu, mungkin boleh di next slide terakhir dari saya. Ya, sebelum kita mengharapkan keadaan menjadi lebih baik untuk diri sendiri dan orang sekitar kita, maka selalu mulailah dengan memberikan yang terbaik, yaitu dimulai dengan menjaga kesehatan mental. Karena tanpa kesehatan mental, ya apapun gak ada artinya. Mau sehebat, sepinter, sesukses, sekaya apapun, tapi kesehatan mental kita gak terjaga, ya gak akan bisa menikmatinya juga. Hidupnya gak akan bahagia dan tidak berkualitas juga. Jadi mudah-mudahan walaupun apa yang saya share ini sesuatu yang singkat, tapi bisa memberikan pemahaman atau awareness tentang pentingnya kesehatan mental. Baik, itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tara atas sharingnya. Aku speechless loh, berasa kayak disayang-sayang gitu dengernya ya. Kayak dipahami sekali kondisinya. Nah ini mungkin, jangan maksa gitu dong Pak Flo. Oh iya lagi. Enggak, aku bercanda aja Mas Gala, Mas bagus ya. Aku sangat kuning kehijauan tadi. Walaupun itu masih menjadi PR kita bersama berarti ya Mas Bagus, Mas Gala, Pak Flo juga tidak ketinggalan. Akan saya ajak ikut serta Anda bertanggung jawab. Kita akan menjadikan semua karyawan-karyawan ini minimal kuning ke hijau lah ya. Gitu. Oke, setelah tadi mungkin disayang-sayang dan dipahami sekali ya setelah mendengar materi dari Mbak Tara. Nextnya kita akan mendengar mungkin kita akan lebih dievaluasi nih dan akan menerima nasihat-nasihat yang berbobot. Oke, kita sambut untuk materi selanjutnya dari Dr. Rita Ramayulis terkait kesehatan gizi. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Rita. Baik, terima kasih. Oke, selamat sore Ibu Bapak semua. Ya, selamat sore juga. Tadi di sini kosong, sekarang udah rame ya. Nah, kalau tadi mental, saya ingin melanjutkan tentang fisik. Jadi kalau fisik itu sesuatu yang ukurannya terlihat jelas. Tapi kalau mental mungkin masih butuh dukungan ahli untuk menentukan kondisi kita gimana nih. Tapi kalau fisik ini lebih kepada ukuran-ukuran tertentu yang sebenarnya kita bisa saksikan. Kondisi kita lagi dalam posisi apa. Perkenalkan saya Rita Ramayulis, seorang ahli gizi. Saya sudah cukup lama di bidang gizi Ibu Bapak. Mulai praktek itu dari tahun 94. Ya jadi sudah cukup lama.
Dan saya juga sudah tidak muda lagi. Saya Lolita ya, lolos 50 tahun. Usia saya 54, putra-putri saya 4 orang dan cucu saya 1. Nah, setiap pertemuan, terima kasih. Setiap pertemuan saya selalu sampaikan itu. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan bahwa ada ukuran fisik untuk kesehatan fisik seseorang, ya kan? Jadi ketika saya mengatakan itu orang kan bertanya, kok Ibu Rita bisa memelihara badan dengan usia sekian, dengan anak sekian gitu ya. Dan status kesehatan lainnya kenapa masih bagus gitu. Nah jawabannya adalah karena pengaturan gaya hidup yang sebentar lagi akan kita diskusikan gitu kira-kira. Baik, saya akan ngebahas tentang bagaimana paradigma wellness atau kesejahteraan terkait dengan fisik itu tadi ya. Yang jelas fisik, mental nggak bisa dipisah, berhubungan. Termasuk finansial ya. Mau saya ngomong kayak apapun gizinya bagus kalau uangnya nggak ada. Sulit juga ya, jadi banyak hubungannya. Boleh dilanjut slide-nya? Ya, teman-teman saya aktif di media sosial ya. Jadi kalau pengen ngelirik bagaimana saya mengedukasi masyarakat Indonesia, lihat di Instagram saya Rita Ramayulis, di TikTok dan kemudian di YouTube juga. Dan ini sebentar lagi jam 4 saya harus memenuhi undangan Bapak Menteri Kesehatan terkait MBG, makanan bergizi gratis yang sekarang sedang polemik di masyarakat ya. Jadi kita sedang menemukan komunikasi yang benar untuk masyarakat. Yuk kita lihat slide berikutnya juga. Nah ini yang terjadi saat ini di bangsa kita. Luar biasanya bagaimana pencapaian kita seperti kayak ada ada peningkatan terus tapi pencapaian yang tidak sehat. Kita bisa lihat di slide ini ya teman-teman, hipertensi itu meningkat terus angkanya. Ya, hipertensi, obesitas, kanker, kemudian penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke, gagal ginjal kronis. Angkanya naik terus, bahkan dimulainya dari usia muda. Sekarang 15 tahun sudah banyak yang hipertensi. 15 tahun sudah banyak yang diabetes mellitus. Dan kita dapat ancaman dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia UNICEF. Ancaman mereka apa? Kalau Indonesia nggak segera memperbaiki gaya hidup masyarakatnya, maka 2045 terjadi bom ledakan sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu berakhir adalah dengan serangan jantung sudah pasti. Atau stroke gitu. Nah ternyata kondisi ini bisa kita kendalikan. Kalau teman-teman lihat angka itu, ada sedikit angka yang unik di 2018 ya. Angkanya naik tajam tapi 2023 turun. Orang-orang mengatakan, oh Indonesia bagus nih, ada penurunan angka penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Tapi tahu kan teman-teman, itu menurun bukan karena banyak yang sehat, tapi banyak yang mati waktu pandemi kemarin. Ya, jadi waktu pandemi kemarin yang ditarget sampai meninggal waktu kena COVID itu adalah yang menderita non-communicable disease. Jadi kalau angkanya di 2023 turun bukan pertanda baik, tapi karena banyak yang hilang sebelum waktunya gitu kira-kira. Nah teman-teman gak usah cemas, ini sesuatu yang bisa kita ubah gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa kita paham, kita menyadari bahwa kondisi kita saat ini tidak sedang baik-baik aja. Penyakit itu sedang meningkat tajam begitu. Dan itu semua terkait gaya hidup bukan karena genetik. Jadi lagi-lagi hipertensi, diabetes itu faktor genetik cuma 10% doang gitu. Gak banyak, 90% adalah dari apa yang kita lakukan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini gaya hidup yang menopang atau yang membuat penyakit tidak menular atau non-communicable disease tadi meningkat. Ini dia gaya hidup kita. Nah, saya mau tanya teman-teman, benar gak sih angkanya? Coba kita lihat di lingkungan kecil kita ini aja. Katanya 61,7% masyarakat Indonesia mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali sehari. Benar apa benar? Iya ya, berarti ini Indonesia banget ya. Dan 29,7% itu mengkonsumsi makanan tinggi garam lebih dari 1 kali sehari. Seperti misalnya chip, mie instan ya, nah, itu bagian dari yang garamnya tinggi. Kemudian 41,7% mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Ya, ada yang tiada hari tanpa gorengan? Kayaknya nggak ada ya. tiada hari tanpa gorengan kayaknya jauh ya. Nah itu adalah makanan yang berlemak jenuh. Dan itu ada 41 yang lebih mengkonsumsinya lebih dari 1 kali sehari. Ya, bisa 2, bisa 3. Ini nih yang bikin miris banget angka berikut ini nih. Bayangkan 96,5% penduduk Indonesia tidak mengkonsumsi sayur dan buah sesuai gizi seimbang. Kalau begitu hanya berapa orang yang konsumsi sayur dan buah sesuai gizi seimbang? Hanya 3,5%.
Kecil sekali, ya. Nah, Ibu Bapak coba tanyakan aja, apakah tadi siang saya sudah makan sayur minimal 100 gram atau sarapan saya tadi pakai sayur atau tidak gitu ya. Maka nanti bisa menjawab apakah saya masuk kategori itu atau tidak. Dan kemudian 22,5% penduduk Indonesia merokok setiap hari. 22 yang merokoknya, 34% yang pasifnya. Nah, banyak yang ketawa. Ya. Nah, mungkin bagian dari itu. Teman-teman, baik yang merokok ataupun yang kena asapnya sama-sama bahayanya gitu. Bahkan yang menerima lebih bahaya. Jadi saya pesan pada yang merokok, jangan pernah merokok di dekat orang yang di situ ada orangnya gitu. Karena mereka akan mendapatkan lebih banyak daripada yang dihisap oleh seorang perokok. Coba lihat gaya orang merokok bagaimana, dihisap sedikit, disemburkannya banyak. Gitu ya. Jadi yang menerima nanti akan menjadi lebih banyak. Dan kemudian 37,4% masyarakat Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik. Adakah teman-teman yang setiap minggu rutin 3 kali seminggu berlatih fisik? Wow, ini enggak main-main lagi nih daki gunung. Ya, 1, 2, ya, 3 kali, 3, 4, 5, 6. Wow, luar biasa. Lumayan banyak yang 3 kali seminggu. Nanti teman-teman setelah melakukan, jangan lupa ya, harus ada perhitungannya durasi sama intensitas. Karena banyak juga yang berolahraga, jalan gitu sampai sekian meter, tapi intensitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk membangun komponen kebugaran. Karena ada hal yang harus dibangun. Nah, teman-teman, inilah fakta-fakta kita terkait fisik pada hari ini. Jadi fisik kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisinya luar biasa dari gaya hidup kita. Next. Nah, kemudian pola makan yang tidak sesuai teman-teman itu berhubungan langsung dengan kejadian sindrom metabolik tadi. Kejadian penyakit-penyakit yang teman-teman bisa lihat kondisinya itu berisiko atau tidak dari hasil MCU. Ada yang rutin MCU-nya? Rutin ya. Kalau ada tanda bintang tapi tidak merasakan apa-apa, dibiarin aja atau dikonsultasikan lebih lanjut? Konsultasi lebih lanjut ya. Tapi banyak yang membiarkan karena mereka berkata bahwa ya ada bintang tapi saya nggak ngerasain apa-apa tuh. Ya kan? Nah, untuk fisik tidak boleh main perasaan. Fisik harus main pengukuran. Jadi kalau untuk fisik kita harus percaya dengan ukuran, bukan percaya dengan perasaan. Banyak orang yang kolesterolnya udah nggak tanggung-tanggung tingginya, tapi dengan bahagianya mengatakan kepada saya, Bu Rita, trigliserida saya 900 dong, saya bebek aja tuh. Waduh, justru bahaya ketika ada angka yang nggak normal lalu kita nggak ngerasain apa-apa, itu kapan saja, di mana saja bisa down dalam kondisi parah. Ya, jadi jangan bangga ketika nggak merasakan keluhan apa-apa, tapi sebenarnya di data laboratoriumnya sudah banyak menunjukkan bintang. Rasanya saat sekarang jarang yang tidak ada bintang. Minimal coba cek neutrofil batangnya, eosinofilnya. Teman-teman suka lewatkan itu. Hematologi dilewatin, langsung lihat lemak darah, kolesterol, trigliserida. Langsung lihat fungsi ginjal, laju endap darah, laju filtrasi glomerulus. Tapi nggak lihat yang di sel darah putihnya. Sel darah putih itu sudah menggambarkan bahwa tubuh teman-teman sedang tidak baik-baik saja. Kalau dia rendah berarti imunitasnya sedang ngedrop. Kalau dia tinggi berarti dia sedang berperang melawan benda asing di dalam tubuh teman-teman. Benda asing macam-macam. Makan gorengan yang digoreng dengan minyak hitam itu udah benda asing di dalamnya karena ada trans fat. Begitu kira-kira. Ya, nanti dikonsulkan lebih lanjut. Kita lanjut lagi. Next, sedikit lagi. Nah, inilah hubungan antara fisik dengan kesehatan mental teman-teman. Jadi kalau kesehatan mentalnya nggak bagus, itu pasti mempengaruhi dia dalam memilih makanan. Ya, jadi bukan makanan membuat mental dia nggak sehat, enggak ada makanan yang membuat orang mentalnya nggak sehat. Tapi yang membuat mental nggak sehat itu adalah karena ada perubahan fisiknya, bukan karena makanan yang bukan karena misalnya nih saya makan gorengan langsung saya merasa cemas Bu Rita. Oh, gorengan tidak membuat itu. Tapi setelah makan gorengan berubah fisiknya, misalnya kolesterolnya jadi naik, atau setelah makan sesuatu kadar gula darahnya naik. Atau setelah makan nasi putih banyak, berat badannya bertambah jadi obesitas. Nah, kondisi klinis itu tuh baru mempengaruhi mentalnya akan lebih rentan untuk terkena gangguan mental tuh. Ya, jadi bukan makanan langsung, tapi gangguan mental berdampak langsung pada pemilihan makanan teman-teman.
Jadi kalau melihat ada orang makan, hari ini makannya nggak sehat, besok nggak sehat, dalam satu hari bisa banyak nggak sehat, maka saya katakan kayaknya ada gangguan mental sama orang ini. Karena orang yang mentalnya baik nggak mungkin pilih makanan yang nggak sehat berkali-kali, berulang-ulang kali, nggak mungkin. Pasti dia akan pilih itu hanya sekali waktu. Tapi kalau seandainya berulang-ulang makanan yang terlalu tinggi gula, tinggi garam, lemak, pasti ada masalah mental di situ. Bukan gangguan tapi masalah mental. Nah ini dia yang kita lihat hubungannya, bahwa kesehatan mental secara jalur hormonal dan inflamasi akan membuat seseorang berpengaruh pada pemilihan makanan. Ketika pemilihan makan yang gak sehat, berdampaklah pada gangguan fisik. Ketika gangguan fisik itu terjadi, maka mentalnya akan lebih rentan untuk terjadi masalah. Begitu kira-kira hubungannya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman yuk kita milih yuk. Teman-teman mau kategori mana ini? Jadi spektrum kesehatan kita tuh ada tahapannya. Teman-teman mau berada di mana sih? Pertama, sakit. Semua gak mau sakit dong, ya kan? Tapi kalau gak mau sakit berarti pilihnya sehat dong. Ya rugi kalau cuma sehat doang. Sehat itu hanya sekedar gak sakit, hanya sekedar itu. Tapi belum tentu orang sehat bisa melakukan aktivitas tertentu berulang-ulang kali tanpa kelelahan. Belum tentu. Karena hanya sekedar sehat, sekedar gak sakit. Nah kalau kita pengen bisa melakukan banyak aktivitas tapi kita gak lelah setelahnya, capai bugar. Kedudukan tertinggi setelah sehat, yaitu bugar. Tapi bugar aja kayaknya juga gak menyenangkan banget-banget. Karena kita juga butuh rasa kebahagiaan, rasa kesenangan gitu ya. Untuk mendapatkan rasa yang bahagia, rasa senang, maka jangan bugar aja. Setelah bugar kita capai wellness. Ukuran-ukuran yang berkaitan dengan sosial kita, dengan hubungan dan lain sebagainya yang membuat kemudian kita merasakan ada rasa bahagia. Luarannya adalah well-being. Well-being itu hasil dari wellnessnya itu. Sehingga kita merasa sejahtera, merasa bahagia. Kalau ditanya berapa skala kebahagiaan hari ini 1 sampai 10 misalnya. Saya 9, saya 10. Nah itu berarti kita sudah well-being kan gitu ya. Nah untuk bisa merasakan itu memang step-step ini harus kita lewati. Itu lebih mudah. Psikolog kalau nggak ngelewatin tahapan ini pasti psikolog rujuk ke saya lagi gitu. Jadi ada orang yang dirujuk sama psikolog, kenapa kok ke saya lagi? Kata psikolog saya dibenerin dulu pola makan saya. Mau saya dikasih terapi apa aja kalau pola makan saya jelek kayaknya nggak nyangkut-nyangkut gitu ya kan. Nah jadi itu ya teman-teman, ini adalah yang dikeluarkan oleh WHO, tahapan kehidupan manusia. Monggo dipilih teman-teman mau yang mana silahkan dipilih ya. Oke baik, terakhir slide-nya. Nah ini nanti akan kita jawab setelah sesi tanya jawab, tapi yang jelas Indonesia telah mengeluarkan pedoman makan. Kalau kita punya pedoman hidup beragama, nah ini pedoman makan dan pedoman gerak udah ada aturannya. Teman-teman tinggal patuhin aja tuh aturan yang sudah dikeluarkan oleh untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Nah begitu ya kira-kira teman-teman pengantar untuk kesehatan fisik. Terima kasih. Kembali ke Mbak Grace. Terima kasih Bu Rita, luar biasa. Aku tetap speechless, tapi kali ini karena ya nih stres dikit nyarinya boba sama Fami Ciki lagi tiap hari. Tapi tadi aku juga agak kepikiran juga dengan salah satu pengantarnya Bu Rita tadi di awal ya. Kayak sebenarnya gizi seimbang itu juga butuh uang. Nah makanya aku tertarik banget nih sekarang nextnya pengen denger materi dari Ibu Teja. Supaya aku bisa tahu caranya ngatur keuangan yang baik. Supaya kalau misalnya walaupun mungkin aku lagi mau bilang sakit mental, bos aku di sini. Walaupun aku lagi stres, aku pengen cari makanan enak, tapi aku bisa mencari makanan enak yang mungkin lebih bergizi ya. Nah, oke, jadi silakan aku berikan waktu dan kesempatannya kepada Ibu Teja untuk sharing terkait pengaturan keuangan dan financial well-being. Silakan Bu Teja. Terima kasih. Kalau tadi ngomongin sehat mental ya, sehat badan. Sekarang sekalian aku mau tanya, terakhir gimana keuangan sehat? Keuangan sehat? Yang menyebabkan mentalnya jauh apakah keuangan? Nah, oke ya, kita bahas sedikit mengenai financial well-being, mungkin nggak terlalu panjang. Boleh nextnya Mas? Kalau dulu kita sering dengar financial freedom gitu ya, semua orang pasti pengen ya financial freedom, nggak ngapa-ngapain, ada uang ya kan, mau ngapa-ngapain bebas. Nah financial well-being ini sedikit sebelum
financial freedom. Jadi kondisi di mana kita bisa memenuhi kebutuhan keuangan saat ini sama nanti gitu ya. Jadi kita merasa lebih tenang, terus merasa bebas untuk membuat pilihan hidup. Mau milih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, tanpa harus terpaksa kerja di sini karena nggak ada pilihan lagi gitu ya. Jadi kita bisa memilih, bebas untuk memilih pilihan hidup kita. Sama memiliki kemampuan untuk menjaga standar hidup yang diinginkan. Nah itu well-being ya, jadi kita merasa tenang dan nyaman dengan kondisi keuangan kita sekarang. Walaupun sebenarnya nggak secara materi, tapi lebih ke tadi, ketika kita punya rencana, kita bisa ngejalaninya dengan baik dan kita bisa merencanakannya dengan baik, itu sudah masuk ke dalam langkah well-being buat kita semua. Tapi enggak secara langsung bisa karena itu adalah proses ya. Proses di mana kita secara reguler ngejalanin rencana keuangan kita, maka kita bisa tuh mencapai well-being ini. Oke, next. Nah, ada 4 indikator keuangan nih, kalau boleh teman-teman ngetes sendiri juga boleh kayak tadi ya yang psikolog ya. Nah yang pertama adalah arus kas positif. Positif kah setiap bulan? Positif. Dana darurat aman? Aman. Aman apa nih? Aman dari kondisi darurat. Hutang baik semua? Baik. Dan yang satu lagi adalah rencana jangka panjang ya. Kita pasti punya teman-teman, punya rencana pensiun, ada yang pengen jalan-jalan setiap tahun, rencana jangka panjang dana pendidikan anaknya udah kita masukkan ke dalam rencana keuangan. Kalau 4 indikasi ini semuanya udah oke, berarti teman udah pada well-being nih sebenarnya ya. Gimana nilainya? Oke enggak? Oke. Nah satu lagi, yuk next. Nah kalau tadi dikasih tahu bahwa banyak sekali kondisi yang mau bunuh diri ya. Nah di Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan ini emang banyak sekali muncul kasus yang disebabkan oleh kondisi keuangan yang parah ya. Tapi next, sekarang kita mulai dari 4 langkah pertama. Gimana sih caranya supaya keuangan kita positif ya? Tadi kan mungkin teman-teman semua di sini positif semua ya, nggak ada yang negatif kan? Nah, yang pertama cek dulu gimana alokasinya buat investasi, buat bayar cicilan, buat pengeluaran rutin. Cek setiap bulan positif atau enggak. Kalau ternyata negatif, ayo kita lihat, kita review dan kita lihat apa sih sebenarnya kendalanya. Kenapa? Oke. Nah, jadi yang pertama itu pantau setiap bulan. Selama ini kita negatif apa enggak? Kenapa? Karena kalau kita negatif, pertama yang diambil biasanya tabungan kita yang diambil. Investasi kita yang ada di saham, udah sahamnya bagus, tiba-tiba harus kita cairin padahal lagi jatuh gitu ya. Jadi kendala-kendalanya di situ. Next itu yang pertama, memastikan positif. Nah yang kedua adalah hutang. Ada hutang baik, ada hutang jelek. Hutang baik nggak apa-apa dong ya kan, tapi ada hutang konsumtif nih yang sekarang mereka lagi promosi besar-besaran ya. Setiap kita ngelihat handphone kayaknya muncul iklannya gitu ya, buat ibu-ibu biasanya juga yang suka nonton. Apa tuh? Nah yang pasti berbahaya adalah hutang bukannya kayak kartu kredit sebenarnya adalah positif, tapi kalau kita manage-nya dengan nggak baik akan jadi negatif. Kredit tanpa agunan, sama yang terakhir adalah pinjaman online yang semakin membahana ya nawarinnya, jadi hati-hati di hutang konsumtif ini. Yang berikutnya next, nah yang ini adalah dana darurat, sesederhana dana darurat, semua teman-teman juga udah pada dengar. Sekarang dana daruratnya dari mana? Saya punya dana darurat udah 1 kali biaya bulanan, aman belum? Sebenarnya 3 ya, kalau belum nggak apa-apa, nanti kita mulai dikit-dikit kita tambah. Kenapa? Karena yang namanya musibah kita nggak tahu, yang namanya masalah kita nggak tahu. Jangan sampai ketika ada masalah dana darurat kita pinjemnya dari mana ambilnya? Nah dari pinjaman online ya, nah ini yang jadi nggak nyaman buat kita. Berikutnya adalah building your future, jadi bikin rencana keuangan apa yang kita mau. Dana pendidikan anak pastinya kita perlu punya dong supaya anak-anak bisa sekolah di tempat yang bagus. Dana pensiun kalau kita bisa punya dana pensiun buat diri kita sendiri itu adalah hadiah yang terbaik dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Dan buat anak-anak pastinya
Kan kita nggak mau, ya kan kita pensiun, kita malah nyusahin anak-anak. Kita udah berasa dong sekarang jadi sandwich generation yang harus mensupport keluarga. Mau nggak nanti kita nyusahin anak-anak juga nantinya? Enggak dong. Nah, kita siapkan dana pensiun dari sekarang dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, tinggal kita pilih investasinya nih teman-teman semua. Mau di emas, mau di properti, mau di surat berharga, silahkan pilih. Hanya disesuaikan dengan profil resiko kita. Oke, next. Nah sekarang apa sih tren yang terakhir ini dalam 10 tahun terakhir ini di dunia keuangan? Yang pertama adalah cryptocurrency ya. Ini sudah semakin semakin naik, malah terakhir kemarin kripto kalau nggak salah kemarin mencapai harga tertinggi. Udah pada punya cryptocurrency? Nah kalau nggak punya juga nggak apa-apa karena mungkin kita nggak cocok dan kita nggak ngerti. Tapi kalau udah punya berarti itu adalah teman-teman masuk ke dalam produk keuangan investasi yang terkini gitu ya istilahnya ya. Nah apalagi yang berikutnya yang sering muncul adalah fintech. Pernah dengar fintech? Ya pernah dengar gimana kita bisa memberikan hasil investasi kita yang tinggi banget tapi terus kemudian banyak gagal bayar. Kemudian lagi berikutnya lagi ada istilahnya crowdfunding. Ini juga salah satu produk investasi yang juga sudah semakin bertambah. Ada AI dan Robo Advisor, kalau teman-teman mungkin pakai beberapa aplikasi yang sudah menggunakan Robo Advisor, perlu juga kita review supaya apakah ini sesuai atau enggak. Dan yang berikutnya lagi pinjol dan judol. Nah ini yang semakin membahana ya, yang seolah-olah ini menjadi solusi buat kita, malah itu yang menarik menarik diri kita sendiri masuk ke dalam bahaya. Nah oke. Nextnya berikutnya apa sih sebenarnya jadi dari financial well-being ini kalau saya mau punya keuangan yang tadi di awal dibilang gitu ya. Apa sih yang harus saya lakukan? Pertama adalah membuat rencana keuangan. Yuk kita bikin rencana keuangan, kita rapihin keuangan kita, mempelajari produk-produk keuangan mana yang cocok buat saya. Apakah saya hanya mau di emas aja boleh. Apakah saya mau mulai belajar saham? Oke. Apakah saya pengen tahu soal kripto? Bisa. Tapi yang paling penting adalah review. Review itu artinya melihat investasi saya udah berjalan atau enggak. Investasi saya ini cocok atau enggak buat saya gitu ya. Karena saham mungkin cocok buat yang lain tapi yang buat saya enggak cocok. Cryptocurrency buat anak-anak muda zaman sekarang mungkin oke, tapi buat saya enggak bisa. Gitu. Saya lebih suka emas. Jadi review itu penting buat kita. Supaya apa yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan nggak cuman jalan begitu aja dan membuat kita malah semakin nggak bagus keuangannya. Nah, oke, nextnya. Nah apa yang mesti kita lakuin? Pertama adalah kontrol dari keuangan diri kita sendiri ya. Bikin supaya tadi positif, gimana caranya setiap bulan harus positif dan kita sudah melakukan investasi. Nggak cuma nabung tapi harus investasi yang sesuai. Kita harus ngerti apa positifnya, apa negatifnya, profil resiko saya apa, dan bagaimana kita mereview apakah si produk investasi ini udah cocok buat saya atau enggak. Dan yang paling penting dari semuanya, tadi dari apa yang kita diskusiin adalah apa? Harus dilakukan dari sekarang, start now. Kalau enggak, nanti kita terlambat dan udah kelewat dibandingkan teman-teman kita yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Teja, sharingnya luar biasa sekali. Oke, waduh ini daging semua ya Bapak Ibu ya, makanya tadi ditanya dulu sebelum mulai ini udah makan atau belum, karena kita mesti fokus dan saat ini akan ada sesi yang lebih daging lagi yaitu sesi tanya jawab. Dimana kalau misalnya tadi Bapak Ibu udah mulai relate nih sama apa aja yang udah di-sharingkan oleh narasumber-narasumber kita. Dan tapi masih bingung gitu ya cara aplikasinya tuh gimana sih, saya mesti ngapain dulu sih, ini boleh banget langsung ditanyain.